Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 11, di sini kami akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kami mengenai penerapan metode perhitungan dan akumulasi biaya pada UMKM Patito Mie Ayam Pedas. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Karina dengan NPM 3 digit terakhir 114. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama terkait latar belakang penelitian kami. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa kita sebut UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia. Mereka berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, di balik peran besarnya, UMKM sering menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pengelolaan biaya. Salah satu masalah utama yang kerap muncul adalah kurangnya sistem yang efektif dalam menghitung biaya produksi. Maka dari itu, ini merupakan salah satu alasan kami untuk meneliti terkait penerapan metode akumulasi biaya pada UMKM Patito Mie Ayam Pedas. Oke, selanjutnya di sini ada profil UMKM yang kami teliti. Nama UMKM yaitu Patito Mie Ayam Pedas, bidang usaha bergerak di industri makanan. Lokasinya bertepatan di Jalan Bumi Manti, Gang M. Said, Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Produk yang ditawarkan yaitu adalah mie ayam pedas. Tanggal berdiri UMKM ini adalah tanggal 7 November 2023. Oke, selanjutnya di sini ada visi dan misi terkait UMKM yang kami teliti. Yakni visinya yaitu menjadi pelopor kuliner mie ayam pedas yang dikenal secara luas terutama di kalangan anak muda dengan ciri khas dan cita rasa pedas yang berbeda dari mie ayam lainnya. Misinya itu yang pertama, menyajikan mie ayam pedas dengan bahan-bahan segar, berkualitas tinggi, dan bumbu khas yang autentik untuk memenuhi selera konsumen. Yang kedua, mengutamakan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang ramah, cepat, dan higienis. Yang ketiga yaitu mengembangkan strategi pemasaran yang kreatif dan efisiensi untuk memperluas jangkauan pasar baik di Lampung maupun luar daerah. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Repa Agustina dengan NPM akhir 037. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Di sini saya akan membahas analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Jadi kekuatan dari UMKM Patito itu sendiri itu yang pertama adalah cita rasa. Cita rasa karena Patito ini memiliki ciri khas pedas yang berbeda nih dari UMKM produksi mie ayam lainnya. Lalu yang kedua ada bahan yang berkualitas, yaitu yang segar. Dan yang ketiga ada lokasi yang strategis karena berada tepat di belakang Universitas Lampung, jadi pangsa pasarnya sangat pas untuk mahasiswa. Lalu ada weakness atau kelemahan, yaitu keterbatasan SDM karena Patito tersendiri masih UMKM yang tergolong baru, jadi sumber daya manusianya masih kurang. Dan yang kedua ada keterbatasan modal, lalu yang ketiga ada kurangnya kalian manajerial. Lalu yang ketiga ada opportunities atau peluang. Jadi yang pertama itu ada tren makanan pedas, yaitu tren sekarang kan anak muda sangat cocok nih untuk pangsa pasar Patito karena sangat menyukai pedas. Lalu yang kedua ada inovasi produk karena untuk mie ayam Patito itu memiliki tingkat kepedasan yang berbeda sesuai dengan permintaan konsumen. Lalu yang ketiga ada ekspansi pasar, itu cocok untuk memperbanyak cabang di Lampung maupun di luar Lampung. Lalu ada threats atau ancaman, itu yang pertama adanya persaingan karena sama-sama menjual mie ayam atau makanan pedas lainnya. Yang kedua ada perubahan selera konsumen karena konsumen pasti suatu saat akan memilih makanan pedas lainnya. Lalu yang ketiga ada kenaikan harga bahan baku. Penerapan akuntansi biaya yang telah diterapkan oleh UMKM Patito Mie Ayam Pedas untuk saat ini. Yang pertama ada biaya bahan baku. Jadi mie ayam Patito ini telah rutin mencatat biaya untuk bahan-bahan utama seperti mie ayam, bumbu pedas, dan serta bahan pelengkap lainnya. Yang kedua ada biaya tenaga kerja. Jadi ini mencakup gaji karyawan yang bekerja di dapur maupun yang melayani pelanggan. Lalu ada biaya overhead seperti biaya sewa tempat, listrik, gas, serta peralatan dapur lainnya. Yang keempat ada perhitungan biaya proporsi. Kelebihan dan kekurangan pada sistem akuntansi biaya yang telah diterapkan itu yang pertama ada
kelebihan. Jadi untuk kelebihannya ini adalah yang pertama pemantauan biaya yang efisien ya, karena telah terkait bahan baku dan tenaga kerja yang mampu mengendalikan biaya produksi, ini telah memantau Patito telah memantau pengeluaran harian. Lalu yang kedua ada kesadaran akan pengendalian biaya. Jadi pemilik itu telah meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pengendalian biaya untuk menjaga profitabilitas. Lalu yang ketiga ada sederhana dan praktis. Lalu untuk kekurangannya tersendiri yaitu kurangnya pemisah biaya tetap dan biaya variabel. Jadi UMKM Patito ini mungkin belum menerapkan sistem yang jelas dalam memisahkan biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua ada keterbatasan penggunaan teknologi. Jadi untuk permasalahan ini pencatatannya akuntansi biaya masih minim, jadi masih secara manual. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Camuti Fadlo dengan NPM 039. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi UMKM dalam menerapkan akuntansi biaya. Yang pertama itu ada minimnya pengetahuan dan keahlian akuntansi, yang menjadi salah satu penyebab utama dari UMKM Patito. Yang kedua ada pencatatan manual yang rentan kesalahan. Karena pencatatannya masih manual, terdapat resiko kesalahan dalam pencatatan. Yang ketiga ada sulitnya memantau fluktuasi biaya, yaitu biaya bahan baku dan overhead yang berubah-ubah dalam sewaktu-waktu. Selanjutnya ada tujuan adanya mekanisme pendampingan. Pendampingan yang kini kami lakukan terhadap UMKM Patito Mie Ayam Pedas pada bertujuan untuk membantu mengelola usaha dalam meningkatkan manajemen bisnis, akuntansi, dan efisiensi operasional. Pendampingan ini dilakukan melalui beberapa tahapan dan metode yang berstruktur agar UMKM dapat berkembang lebih baik dan menghadapi tantangan yang ada. Selanjutnya, implementasi job order costing di UMKM, yaitu sistem akuntansi yang berlaku dan penerapan sistem job order costing. Yang pertama ada sistem akumulasi biaya yang ditetapkan UMKM sebelum penerapan metode job order costing. Yang pertama ada pencatatan biaya, seperti biaya bahan baku dan biaya lain-lain. Yang kedua ada pencatatan, metode pencatatan, yaitu menggunakan buku catatan atau spreadsheet. Yang ketiga ada pengelompokan biaya. Yang keempat ada penetapan harga jual. Yang kelima ada evaluasi kerja. Selanjutnya ada mendeskripsikan mengenai proses pencatatan biaya di UMKM Patito Mie Ayam Pedas. Yang pertama itu ada pencatatan biaya bahan baku, yaitu semua bahan yang dibeli untuk membuat mie ayam. Yang kedua ada pencatatan tenaga kerja langsung, yaitu seperti membayar juru masak, pelayanan, dan kasir. Yang ketiga ada pencatatan biaya overhead, yaitu seperti berhubungan dengan produksi, biaya sewa, listrik, air, dan peralatan. Selanjutnya ada tahapan implementasi sistem job order costing di UMKM, yaitu analisis kebutuhan. Yang kedua ada pengumpulan data. Yang ketiga ada pembuatan sistem pencatatan. Yang keempat ada pelatihan karyawan. Yang kelima ada pengujian sistem. Yang keenam ada implementasi penuh. Dan yang terakhir ada evaluasi dan penyesuaian. Seperti pemilik harus terus memantau dan mengevaluasi efisiensinya. Mengumpulkan umpan balik dari karyawan sangat penting untuk memahami apakah sistem berjalan baik dan apakah ada kendala yang dihadapi. Dan pemilik harus siap melakukan penyesuaian jika diperlukan agar sistem tetap relevan dan membantu dalam pengelolaan biaya yang lebih baik. Baiklah, izin memperkenalkan diri, nama saya Adelia dengan NPM 231103138. Saya akan membahas materi selanjutnya yaitu contoh biaya pesanan yang diterapkan pada UMKM Patito Mie Ayam Pedas. Di sini ada bahan baku berupa komponennya mie, ayam, sayuran, dan bumbu di mana jumlah masing-masingnya yaitu 10.000, 19.000, dan 500. Yang kedua ada tenaga kerja, di mana ada upah tenaga kerja dengan jumlah 2.500, kemudian ada overhead dengan komponen alokasi sewa, alokasi air dan listrik, dan alokasi gas dan lain-lain dengan masing-masing jumlah 500 dan 4.500. Dengan begitu dapat dilihat jumlahnya pada bahan baku itu 30.000, tenaga kerja 2.500, dan biaya overheadnya 2.000. Selanjutnya ada biaya produksi, di mana ada biaya bahan langsung itu 30.000, biaya tenaga kerja langsung 2.500, biaya overhead pabriknya 2.000, kemudian dijumlahkan dan dapatlah hasil 34.500. Selanjutnya ada perhitungan laba, di mana ada harga jual sebesar 39.000 dan biaya produksi sebesar 34.000 dengan total laba yang
hasilkan yaitu sebesar 5.000. Kelas selanjutnya itu ada analisis hasil implementasi dan rekomendasi perbaikan sistem. Yang pertama ada analisis hasil penerapan metode job order costing, di mana yang pertama ada data awal sebelum penerapan sistem, yang kedua ada penerapan sistem akuntansi, data setelah penerapan sistem, dan juga analisis efektivitas dan efisiensi. Yang kedua ada perubahan yang terjadi pada sistem akuntansi biaya, di mana yang pertama ada pencatatan buku, yang kedua ada pencatatan biaya tenaga kerja langsung, kemudian ada pencatatan biaya overhead, pelaporan dan analisis biaya, penentuan harga, dan juga efisiensi operasional. Yang ketiga ada saran perbaikan terhadap sistem perhitungan dan akumulasi biaya. Yang pertama ada menggunakan sistem akuntansi berbasis teknologi. Yang kedua ada memperjelas pembebanan biaya overhead. Yang ketiga pencatatan rinci biaya bahan baku. Dan yang terakhir ada penetapan harga berdasarkan biaya aktual. Dan yang keempat rekomendasi penerapan akuntansi biaya secara keseluruhan. Yang pertama ada penerapan job order costing. Yang kedua ada analisis break even point atau BEP. Dan yang ketiga penggunaan metode perpetual dalam pengelolaan stok. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Metode job order costing sangat cocok untuk UMKM seperti Patito Mie Ayam Pedas ini. Dengan metode ini, penerapan setiap pesanan mie ayam bisa dihitung biayanya secara detail, mulai dari bahan baku hingga tenaga kerja. Ini memungkinkan Patito yang pertama menentukan harga jual yang tepat untuk setiap pesanan, yang kedua mengidentifikasi pesanan yang paling menguntungkan, ketiga mengendalikan biaya produksi secara efektif, dan yang terakhir meningkatkan efisiensi dan profitabilitas usaha. Singkatnya, job order costing memberikan gambaran yang jelas tentang biaya produksi setiap pesanan, sehingga Patito Mie Ayam Pedas ini dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih baik untuk di kedepannya. Sekian materi presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.